Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami muliakan guru kita semuanya, Ustadz Itang Rusmana LCMH, yang kita muliakan bersama-sama, Ketua Majelis Permusyawaratan Anggota Bulan Sabit Merah Indonesia, Profesor Dr. Basuki Supartono, SPOT FICS Mars, yang kami muliakan seluruh hadirin jamaah kajian Rebuan Jiskas Bulan Sabit Merah Indonesia yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan nikmat iman Islam yang sering disebut-sebut begitu ya dalam setiap pembukaan majelis. Sesungguhnya apa nikmat Islam dan iman yang kita rasakan begitu. Mungkin sering disebutnya sehingga kita merasa dalam tanda kutip itu menjadi hal yang biasa, tapi sesungguhnya nikmat hidayah itu mahal harganya. Betapa Nabi dan Rasul diutus dan banyak ujian hadir dari keluarganya yang belum bisa mendapatkan hidayah. Siapalah kita yang jauh dari zaman Nabi, tapi Allah memberikan hidayah Islam dan iman yang luar biasa. Salawat dan salam terus kita kirimkan, kita haturkan di bulan Maulid ini pada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita berusaha sekuat tenaga untuk mencintai sunnah beliau, untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan semoga nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal kiram, hadirin jamaah kajian Jiskas yang dirahmati Allah, pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas ya, tema tentang 8 hal yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung darinya. Seperti yang kami singgung di awal tadi, ini bulan mulai salah satu bulan yang mulia di mana kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan tema itu pada malam hari ini kita bisa terus menumbuhkan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa berpanjang kala, hadirin yang dirahmati Allah, sudah hadir bersama kita Al-Ustadz Itang Rusmana LCMH, guru kita semuanya yang sudah setia menemani kita di Lajian Diskus Rebuan. Tapi sebelum memasuki materi utama, mari kita buka forum kita pada malam hari ini agar Allah memberkahi, Allah turunkan rahmat dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Ustaz Itang, Fadol, kami mohon ilmu, semoga nanti yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini mendapatkan keutamaan hadir dalam majelis ilmu dan majelis zikir dengan seluruh keutamanya. Kepada Ustaz Itang Rusmana LCMH, kami persilakan. Fadol masykur, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi rahmatihi tukaffarus sayyi'at wa bi fadlihi wa mannihi tatanazzalu rahmatu wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim imamil muttaqin sayyidil gurril muhajjalin nabiyyina wa qudwatina wa uswatina wa imamina wa syafi'ina Muhammadin alaihi afdhalus salati wat taslim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah ila yaumiddin amma ba'd.
Asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati, pembina dari Bulan Sabit Merah Indonesia, Profesor Dr. Basuki Supartono, dan seluruh keluarga Zikes BSMI, keluarga BSMI, para relawan, para dokter, dan seluruh keluarga besar. Hadirin sekalian yang hadir pada acara kajian Rabuan kita malam ini, dan juga Mas Hafiz sebagai moderator kita di malam hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang berkah, malam yang penuh kehangatan dalam suasana yang cukup sejuk. Mudah-mudahan sesejuk hati kita dan sekuat iman kita insyaallah ta'ala dalam mengikuti sunnah-sunnah mulia Rasulullah SAW. Tidak lupa salawat dan salam kita sanjungkan ke hadirat Rasulullah, teladan kita, Nabi yang mulia, akhir zaman. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk mengikuti sunnah-sunnah mulia Rasulullah SAW. Tidak lupa juga jamaah sekalian, pada malam ini tentu kita terus mendoakan, ya, mendukung perjuangan saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, yang semakin hari semakin keras, ya, bombardir yang dilakukan oleh Zionis Israel, dan sudah tidak lagi ada norma-norma etika, kemudian juga hukum-hukum yang mereka pegang, ya, itu semuanya tidak berlaku bagi Zionis Israel. Tapi juga di sisi yang lain, kekejian dan kebiadaban, kezaliman yang di depan mata ini juga tidak terlalu cukup kuat untuk menggerakkan saudara-saudara, wabil khusus tetangga terdekat, ya, untuk menolong dan membantu saudaranya. Tapi paling tidak suara kita ini juga bisa menjadi salah satu bukti kepedulian dan solidaritas kita kepada mereka insyaallah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin saya share screen insyaallah. Kajian kita pada malam ini, ya, itu membahas tentang 8 hal yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung darinya. Mas Hafiz tadi telah mengantarkan ini dalam momentum juga Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, di antara makna yang harus terus didalami adalah Rasulullah sosok yang sangat mencintai umatnya. Maka di antara tanda kecintaan beliau kepada umatnya, beliau tidak ingin umatnya menderita, tidak ingin umatnya sengsara, ya, tidak ingin umatnya terjebak dengan rambu-rambu, ranjau-ranjau setan, tidak terjebak dengan keburukan. Maka sejatinya ada 34 sifat, kemudian juga keburukan-keburukan, peluang-peluang bahaya yang Rasulullah berlindung darinya. Nah, dari 34 itu malam ini insya Allah akan kita bahas 8 poin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, 8 hal ini terangkum dalam sebuah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Anas bin Malik, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni, ya, wal harami wal bukhli, wa a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya
wal mamat. Kata Anas bin Malik, Rasulullah biasa berdoa mohon perlindungan Allah. Ya Allahumma ya Allah, inni a'udzubika. Aku berlindung kepadamu. Dari apa? Minal ajzi, dari kelemahan. Ya, dari lemah, sifat lemah. Wal kasali, malas. Wal jubni, penakut atau pengecut. Wal haromi, ya, tua, kelemahan, ya, akibat ketuaan. Wal bukhli, bakhil, kikir. Wa a'udzubika min azabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya, dan dari fitnah kehidupan. Wal mamat, dan juga fitnah kematian. Nah, bagaimana penjelasannya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berlindung dari al-ajzi, lemah. Nah, yang dimaksud dengan al-ajaz di sini, lemah apa? Yuksadu bihi adamul qudrah ala fi'lil khair aw daf'i syarr. Yaitu tidak punya kemampuan ala fi'lil khair, hilangnya kemampuan untuk berbuat baik, aw daf'i syarri, atau menolak keburukan, melakukan kebaikan atau menolak keburukan. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sangat mendasar sekali ya. Sangat mendasar. Jadi perasaan tidak mampu. Kemudian persepsi nggak bisa. Persepsi lemah. Persepsi itu nanti akan mengakibatkan sifat inferiority, ya. Rasa rendah diri. Nah, rasa rendah diri. Kalau merasa kalau merasa rendah diri, ya rendah hati sih boleh, tapi ini rendah diri ya. Inferior gitu, tidak percaya diri. Nah, akhirnya apa? Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia akan menjadi orang yang pasif, ya. Akan jadi orang yang pasif, tidak bergairah. Bahkan nanti cenderung akan menjadi manusia yang negatif thinking. Sangat tidak produktif, ya. Sangat tidak produktif, apalagi melakukan inovasi, kreativitas, dan lain sebagainya. Itu dari sifat apa? Al-ajaz. Ya, misalkan disuruh naik motor takut jatuh. Disuruh usaha takut rugi, ya. Disuruh apa takut salah. Nah, ini ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar gitu. Padahal teori sehebat apapun katanya ya, teori renang sehebat apapun tidak akan bisa mengalahkan ketika dia langsung nyebur ke air gitu. Nah, ya kalau mau jadi perenang unggul, perenang hebat ya nyebur aja ke air. Memang ikuti dengan teori, bimbing dengan teori, ada pelatih, tapi kan tidak boleh jauh dari air. Dia mesti masuk air. Gimana jadi perenang hebat kalau dia takut air? Al-ajaz. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan itu, ya, memohon kepada Allah supaya tidak menjadi orang yang al-ajaz. Nah, inilah hebatnya Islam. Hebatnya Islam itu menjadikan manusia-manusia, ya, yang tadinya lemah, yang tadinya jahiliyah,
yang tadinya nir, etika, adab, akhlak, itu menjadi kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Menjadi manusia terbaik, menjadi orang hebat gitu. Manusia terbaik. Sehingga di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan zaman sahabat, setiap kali kaum muslimin turun bertempur dengan musuh, musuh itu sudah pesimis duluan. Mereka mengatakan pasti kalah gitu. Tapi muslim sebaliknya, mereka dengan sangat percaya diri ya, dan mereka eh, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa melewati berbagai rintangan, tantangan. Di mana tuh Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah kuncinya? Kuncinya itu di mentalitas, bukan di fisik. Ya, bukan hanya di fisik, tapi di mentalitas dulu. Oleh karena itu, turun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama-tama diobati oleh Nabi, misi kedatangan Rasul itu membawa misi kan tiga. Yaslu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Membacakan ayat-ayat Allah, kemudian melakukan proses tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, dan kemudian ta'limul kitab wal hikmah. Nah, yaslu alaihim ayatihi yang menjadi sasarannya apa? Yang menjadi sasaran dari tilawatul Quran itu adalah membersihkan pola pikir. Ya, membersihkan pola pikir lemah, pola pikir sekuler, ya, pola pikir apa namanya pluralisme dan lain sebagainya. Itu dibersihkan. Yatlu alaihim ayati. Ranahnya apa namanya? Ranahnya persepsi, ya. Ranahnya mentality gitu. Mentalnya dibersihkan. Sehingga Rasulullah SAW melakukan tilawah. Kemudian setelah itu bersihkan apa lagi? Bersihkan jiwanya. Wa yuzakihim ditazkiyah. Dibersihkan jiwanya. Di antaranya apa? Ya, menghilangkan penyakit-penyakit ini nih, al-ajaz. Ya, perasaan minder, perasaan inferior, ya, perasaan tidak bisa itu dibersihkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akal yang sudah bersih, pikiran yang bersih, jiwa yang bersih, hati yang bersih, baru kemudian diinstal dengan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ta'limul kitab wa al hikmah itu ranah kognitif, diinstal dengan ilmu. Ilmu yang berbasis kepada Al-Quran dan hikmah itu dalam tafsir namanya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, ya turunan dari hadis ini tuh ada satu hadis yang mengatakan, ya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lau qomat ala ahadikumul qiyamah. Seandainya kiamat terjadi kepada kalian, kata Rasulullah, kepada salah seorang di antara kalian. Wa in qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilah falyagrisha. Apabila kalian kiamat terjadi dan kalian masih pegang benih, benih kurma, falyagrisha, maka tanamlah dulu gitu. Ya, ini gambaran apa? Optimisme. Jangan lemah, jangan menyerah dengan kondisi. Falyagrisha, tanamlah dulu, ya. Nah, selama ada kesempatan, sekecil apapun dioptimalisasi. Nah, itu pertama ya. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita berlindung dari sifat lemah. Tadi dikatakan lemah dari ibadah, dari berbuat baik. Maka yang paling penting itu adalah jiwa, bukan fisik. Coba kita lihat nih jamaah sekalian. Ya. Ini orang dengan Masya Allah. Ya, bayangkan oleh kita, ini orang di Gaza ya, di tenda pengungsian, dalam kondisi fisik yang sangat berat sekali.
tapi dia tidak pernah meninggalkan sholat. Ya, dia tidak meninggalkan sholat, padahal fisiknya tidak normal. Nah, apakah masih ada alasan ya bagi kita untuk tidak sholat melihat seseorang yang luar biasa seperti ini, Masya Allah. Nah, jadi masalahnya itu bukan fisiknya, masalahnya adalah mentalitas. Dan di antara mental yang harus diobati adalah sikap atau sifat al-ajaz, merasa lemah, ya, merasa lemah. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah berlindung dari apa? Al-kasal, malas, ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Apa malas itu? Al-khumul wat tasakul fit ta'at wal qiyam bil wajibat. Kemalasan dan kelambanan dalam menjalankan ketaatan dan menunaikan kewajiban. Al-khumul, tasakul, lamban, ya berat melangkah, langkah gontai, jalan nyantai gitu ya. Nah, kalau anak sekarang disebut dengan mager namanya. Itu tidak disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasul ngajarin kepada kita agar berlindung dari sifat al-kasal, sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Dari sifat malas. At-tasakul wal khumul. Fit-ta'at wal qiyam bil wajibat. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya Islam mengajarkan kepada kita itu apa? An-nasyad wa himmatil aliyah, ya. Eh, Keaktifan dan cita-cita yang luhur, cita-cita yang tinggi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau malas, coba lihat Islam itu. Islam ini agama yang sangat produktif sekali. Ya, agama yang sangat produktif. Kita bangun tuh pagi-pagi ya. Dibangunkan dengan sholat subuh. Lebih baik lagi kalau bisa qiyamul lail, bisa witir. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada mereka yang menghidupkan paginya, kata Nabi, burikali ummati fi bukuriha. Ya, keberkahan dilimpahkan kepada umatku di pagi hari mereka. Ada sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian Rasul memberikan resep kepada sahabat tersebut, dan sahabat tersebut punya kebiasaan kalau dia memberangkatkan ekspedisi bisnisnya itu senantiasa di pagi hari, senantiasa di pagi hari, ya. Maka sahabat tersebut berhasil menjadi pengusaha yang sukses, saudagar yang sukses. Itu keberkahan pagi, keberkahan pagi. Ada juga ungkapan yang mengatakan kalau Anda sudah telat bangun subuh, maka hari Anda pada hari itu, waktu Anda pada hari itu pasti akan diliputi dengan kemalasan, diliputi dengan emosi, ya, diliputi dengan kegagalan gitu. Karena awal paginya yang bermasalah. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, melawan kemalasan ini apa nih resep yang paling efektif, resep yang sederhana? Ya udah, biasakan kita dawamkan untuk bangun pagi hari. Ya, subuh itu sudah kita bangun, sebelum itu sudah bangun. Insya Allah itu akan memberikan keberkahan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Nah,
Kemudian sifat yang ketiga yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mohon perlindungan kepada Allah itu apa? Wal jubni, pengecut ya. Al juban, pengecut, penakut. Nah, ini maksudnya apa? Al jubnu itu sifatun madmumatun tamna'ul muslima min qaulil haq wad difa' anhu. Sifat tercela yang menghalangi seorang muslim untuk mengatakan kebenaran dan membela kebenaran. Maka jihad tertinggi, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Ya, jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang lalim. Nah, ngomong aja dulu gitu ya, Masya Allah. Apalagi sampai dengan tindakan-tindakan yang bersifat fisik, yang bersifat action gitu ya. Ini bicara aja dulu, kaulul haq. Dan memang jamaah asal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentunya sangat berat. Kita belajar ini dari sosok ya. Ini dalam potongan film Umar Mukhtar, apa namanya, Singa Padang Pasir ya, The Lion of the Desert. Singa Padang Pasir, dia melawan penjajah dari Itali di Libya. Dan Umar Mukhtar ini seorang guru ngaji ya, seorang ahli agama yang ikhlas berjuang mempertahankan tanah air. Ini dalam salah satu potongan dialog ketika dia sudah tertangkap, atau mungkin dalam saat-saat perundingan dia sudah tertangkap ya. Si Italinya itu mengatakan, butuh berapa hari katanya pasukanmu untuk menyerah. Kata Umar Mukhtar, dia mengatakan lan nastaslim. Kami tidak akan menyerah. Lan nastaslim. Kami tidak akan menyerah. Nantasir au namut. Ya, pilihannya dua, menang atau mati. Ini kan keren jamaah sekalian rahmati Allah ya. Ini yang disebut dengan namanya asy-syaja'ah, keberanian. Keberanian. Maka ya, Umar Mukhtar itu wafat dibunuh, digantung. Tapi sampai hari ini mana yang paling populer? Siapa yang namanya paling harum sampai ke generasi saat ini? Nama Umar Mukhtar. Sementara ada yang berkhianat, kemudian yang menggantungnya, ya mungkin orang kenal, tapi orang mengenalnya dengan negatif. Tapi Umar Mukhtar, meskipun dia meninggal di tiang gantungan, syahid insya Allah, tapi menjadi ikon ya, perjuangan, perlawanan, ketangguhan, keberanian, kesabaran. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mohon kepada Allah supaya tidak memiliki sifat al-jubni, pengecut ya, takutan. Masya Allah, ini memang mudah diucapkan sih. Tapi dalam implementasinya memang sangat luar biasa. Hanya orang-orang yang diberikan keberanian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Dr. Walid Abdul Hai. Beliau komentar juga nih. Kemarin kan 2 hari yang lalu, hari Ahad, hari Senin itu ada Qimmah Al-Qimmah Al-Arabiyah wal Islamiyah ya, ada KTT Arab dan Islam di Doha di Qatar sebagai respon atas pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel kepada Qatar. Israel menyerang
rombongan juru runding Hamas yang sedang ada di Qatar, gitu, yang mereka sedang membahas usulan dari Amerika untuk menyudahi perang dan membebaskan tawanan. Tapi ketika mereka ada di tempat perundingan, ya, lagi berunding, mereka dibom. Israel mengerahkan 15 jet tempur, ya, mengerahkan 15 jet tempur menempuh perjalanan 1.700 kilometer dari Israel, dari Tel Aviv sampai ke Qatar gitu. Nah, anehnya radarnya itu nggak bisa baca gitu. Kalau ada pergerakan militer pesawat tempur, biasanya kan kebaca. Tapi subhanallah, delegasi ini selamat. Pimpinan-pimpinan tertinggi para pejuang Hamas ini selamat. Diselamatkan oleh apa? Ya, diselamatkan oleh sholat asar. Jadi ketika mereka rapat, datang waktu asar, handphone mereka ditinggal di tempat rapat, kemudian mereka pergi ke musola untuk melaksanakan sholat asar. Israel mendeteksi itu dari sinyal handphone yang dibawa oleh mereka. Nah, sinyal handphone mereka ditinggal. Nah, yang dibom itu yang ada handphonenya, padahal orangnya lagi sholat asar. Sehingga ya, sholatul asri tunkidhuhum minal halakah, ya. Sholat asar menyelamatkan para pemimpin pejuang dari serangan biadab brutal Israel. Meninggal 5 orang, tetapi bukan pimpinan-pimpinan senior begitu. Nah, kemudian setelah itu Qatar kan membuat apa namanya, KTT, ya, konferensi tingkat tinggi negara Arab dan Islam. Hadir 50 negara. Nah, cuman masalahnya, ya, dari KTT itu, hasil dari KTT ini boleh dibilang ya hanya sekedar kecaman, ya, kutukan, dan Israel udah nggak mempan digituin. Ya, Israel itu butuh kerja nyata gitu, aksi nyata, putuskan hubungan diplomatik misalkan, embargo ekonomi, nah baru kerasa sama dia. Nah, maka Dr. Walid Abdul Hai, dia dosen di beberapa universitas di negara Arab, ya, beliau mengatakan ternyata ya memang agak sulit KTT ini menyepakati kesepakatan, ya, yang bertaring gitu. Kenapa? 58% peserta KTT ini adalah negara-negara yang mengakui Israel, ya. Agak berat gitu. Kemudian juga ada data yang mengatakan, kata beliau, nilai perdagangan antara negara-negara Arab atau negara yang ikut KTT dengan Israel itu sampai 19 miliar dolar. Ya, 19 miliar dolar kan tidak angka kecil itu. Dahsyat sekali. Nah, bahkan, ya, ada datanya tuh dilansir di majalah Mim. Nah, jadi berat memang. Ya, untuk berani itu berat gitu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi yang bagus itu diantaranya posisi dua kepala negara, ya. Pertama, Perdana Menteri Malaysia, Pak Anwar Ibrahim, itu berani mengatakan di forum itu, ya, dia bilang kecaman, kutukan tidak akan menghentikan rudal-rudal Israel yang ditembakkan ke Gaza. Tapi kalau kita embargo ekonomi, putuskan hubungan diplomatik, itu baru kerasa sama mereka. Seperti halnya yang disampaikan oleh Pakistan, ya. Nah, ya memang keberanian, Masya Allah, ini satu sesuatu yang luar biasa. Maka hari ini kita menyaksikan, sedih sekali, ya, 2 miliar umat Islam di dunia itu tidak bisa menyelamatkan 2 juta penduduk Gaza dari pembantaian, dari kelaparan. Padahal kita 2 miliar loh. Nah, ini perlu dikaji nih, masalahnya di mana ini? Ya, masalahnya apa nih? Jangan-jangan masalahnya ya ini doa Nabi. Ya, kita semua penakut semua. Kemudian ada krisis leadership, ya, krisis kepemimpinan umat.
yang hari ini tidak bisa menyelamatkan dan melindungi umat. Wallahu a'lam bishawab ya. Jamaah sekalian seperti itu. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah berdoa agar kita mohon perlindungan kepada Allah dari apa? Al-Haram. Ya, Al-Haram. Nah, apa Al-Haram itu? Bulug sinnil kibar. Ya, bulugus sinnil kibri wa dha'fil binyah wa dhihab bil quwwah ya wa fuqdanul qudrah ala tadabbur wal faham. Nah, kita mohon kepada Allah Al-Haram. Al-Haram itu usia lanjut ya. Maksudnya apa? Jamaah sekalian. Bukan usianya tentunya. Dan bukan juga berarti kita minta mati muda ya. Ya, ya, minta mati muda. Dan di antara doa yang tidak boleh kita baca itu kalau kita minta meninggal. Itu nggak boleh itu. Ya, seburuk apapun situasinya. Kecuali kalau dalam posisi yang sangat sempit, sulit, ya seperti halnya ada seorang dokter kepala rumah sakit Ashifa ya, yang masih ditahan sama Israel, itu saya baca di apa namanya laporan lawyernya dia, seorang perempuan, Israel itu katanya menerapkan siksaan dalam pandangan orang, ya mati itu lebih ringan daripada menerima berbagai macam tanda petik siksaan yang diberikan atau dilakukan oleh Israel kepada beliau. Namanya Husam Abu Sofiyah ya, seorang dokter kepala rumah sakit. Masya Allah, dan dia masih ada dalam tawanan Israel. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mohon kepada Allah dari sifat Al-Haram itu, ya bukan berarti minta mati muda atau menolak tua. Ya, dan kita juga tidak mesti nggak usah takut mengatakan saya sudah tua gitu ya. Kalau memang umurnya ya umur nggak bisa dibohongi. Saya suka protes gitu kalau orang mengatakan ketemu misalkan udah lama nggak ketemu kemudian ketemu, kemudian dia bilang tambah muda aja. Saya bilang salah ya, benar nggak? Salah nggak? Salah kan? Masa tambah muda gitu? Ya, yang jelas tambah tua lah. Umur tambah panjang, umur tambah tua, mungkin garis finish sudah semakin dekat, kematian sudah semakin dekat, kan begitu. Jangan kita merasa kalau dibilang tua tuh berasa gimana gitu. Ya memang itu sesuatu yang apa namanya ya sunatullah, nggak mungkin kita menghindar dari itu. Nah, tapi bukan umurnya masalahnya. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari ketuaan itu apanya gitu. Ya, dha'ful binyah, dha'ful binyah itu ketika ya anggota tubuh kita melemah, ya anggota tubuh kita tidak maksimal. Wadhiha bil quwwah, kekuatan hilang. Karena ada orang-orang yang sudah lanjut usia, sudah sepuh tapi masih kuat, masih hebat gitu ya. Usia 70, usia 80 masih produktif misalkan. Kan ini keren itu. Nah, kemudian juga kita mohon perlindungan supaya tidak apa? Wa fuqdanul qudrah ala tadabbur wal faham. Ya, hilangnya kekuatan dan kemampuan untuk tadabbur, melakukan kontemplasi dan memahami konteks gitu ya, memahami situasi, memahami teks dan konteks, memahami yang dibaca, memahami situasi. Nah, maka dalam doa yang lain Rasulullah mengajarkan ya wa a'udzubika min an uradda ila ardzalil umur. Aku mohon kepadamu ya Allah perlindungan dari dikembalikan kepada umur yang hina. Umur yang hina itu apa? Bahasa kita mungkin pikun ya, kepikunan dan lain sebagainya. Ada nasihat yang sederhana ya kalau udah menjelang usia 40 50 ini
Pak Dokter Basuki ini punya resep katanya ya. Ya, diinpus sama Dokter Basuki itu kita bisa kembali lagi tulangnya tulang anak muda gitu ya. Masya Allah. Ya mungkin secara teknologi ada. Ya ini dunia kesehatan lah yang bicarakan. Di antaranya apa kalau dalam agama? Ya baca Quran, ibadah itu insya Allah ya, dan tentunya hidup sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga apa? Perlindungan yang kita mohonkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berlindung dari al-bukhli, ya, sifat kikir, pelit. Nah, apa al-bukhlu itu? Al-man'u wasyuhu fil mal. Kikir dan enggan mengeluarkan harta. Yang tadurru bil fardi wal mujtama, ini akan membahayakan ya individu dan masyarakat. Membahayakan individu dan membahayakan masyarakat. Nah, tadi di acara pagi ada dengan ibu-ibu ya. Ada ibu-ibu tuh jamaah nanya, mungkin usianya 60 sampai 65 ya, Ustadz katanya. Ustadz, kalau bayar zakat itu kalau duitnya sudah ngumpul atau boleh dicicil katanya. Misalkan Pak Ustadz katanya, saya ya punya 100. Saya tuh iseng nanya itu, Bu 100 apaan? Saya bilang, 100.000 atau 100 juta atau 100 miliar ini. Nah, khawatirnya begini, dia misalkan kalaupun punya duit cuma 100.000, ya dia mesti ngeluarin zakat. Saya bilang nggak ada. Zakat itu mesti ada nisab, ya kan? Nisabnya itu adalah kalau harta kita dalam 1 tahun senilai tersisa masih ada tersisa senilai 85 gram emas. 1 gram emas sekarang kali sekarang misalkan berapa juta tuh 1 gram. Kalau 1 gramnya 1 juta berarti 85 juta. Kalau 1 gramnya 2 juta ya 85 kali 2 gitu ya 170 gitu. Nah, jamaah sekalian, saya melihat spirit si ibu itu bagus sekali gitu. Ya, dia ingin termotivasi bukan menahan ya, al-man'u menahan, tapi dia memberi gitu. Tapi Islam juga adil juga. Kalau memang nggak nyampe nisab, itu nggak ada kewajiban bayar zakat. Subhanallah ya, adil Islam itu. Tapi kalau mau infak, sedekah, ya itu silahkan saja. Luar biasa tuh. Kita apresiasi emak-emak ini karena mereka, Masya Allah tuh kalau datang ke pengajian mereka, itu minimal 3 sampai 4 kantong tuh yang beredar ya kan. Ada kantong anak yatim itu untuk anak yatim, kemudian untuk acara maulid misalnya. Kemudian bahkan ada pengajian khusus, beberapa pengajian itu ada kantong khusus Palestina. Wah, saya bilang keren ya Bu. Jadi ada pekan sekian Ustadz ini khusus untuk kantong Palestina. Wah, untuk donasi Palestina. Wah, itu mantap tuh kesadaran tentang kepalestinaan sudah masuk ya. Kemudian bahkan saya di Sanggar Quran punya ada di salah satu majelis taklim itu ada sesi khusus ya untuk wakaf Sanggar Quran. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Nah, meskipun ibu-ibu itu kan banyak kan 2 ribuan, 5 ribuan, tapi spirit perjuangannya itu loh yang luar biasa. Dan itu persis seperti yang dimintakan oleh Rasulullah. Ya, supaya kita tidak menjadi al-bukhlu, jadi orang yang pelit, jadi orang yang kikir. Kajian lebih dalamnya, jamaah sekalian, ada beda antara bakhil dengan kata asyuh, ya. Wa may yuqa syuhha nafsihi. Asyuh itu syuhun itu apa namanya pelit stadium 3 mungkin ya atau stadium 4 jangan-jangan. Kalau bakhil itu yang saya pahami ya bakhil itu dia pelit kepada orang tapi kepada dirinya dia nggak pelit, dirinya dia royal gitu ya. Tapi kalau syuhun itu jangankan kepada orang, sama dirinya aja dia pelit gitu ya. Sama dirinya aja dia pelit. Kalau dia makan misalkan ya cuman dengan garam. Ada tuh ayam gulai apa, cuman dia liatin doang. Ya.
Dia makan tapi ayamnya diliatin aja supaya terasa kalau makan tuh sama ayam. Wah, ini itu ada tuh dalam kitab namanya kitab Al-Bukhala ya. Cerita tentang orang-orang pelit dulu, ada karya sastra begitu. Kemudian yang keenam itu adalah kita berlindung dan mohon kepada Allah min azabil qabri. Bapak Ibu, dari azab kubur ya. Azab kubur. Karena kita akan melewati itu fase itu tuh ada. Kalau orang yang beriman ketika masuk kubur, 7 langkah orang yang mengantarkan itu pulang ya. Kemudian datang malaikat, ruh itu dibalikin lagi ke jasadnya, dibangunkan tuh si mayit. Kemudian ditanya, "Madza taqulu li hadzal rajul?" Fulan, ya, ini sosok siapa nih? Diperlihatkan kepada beliau, kepada dia foto Rasulullah SAW. Orang yang beriman mengatakan, hadza Rasulullah, ya, hadza nabiyyun min anbiya illa ja'a bil al-wahyi, ja'a bil kitab, wa nu'minu bihi, wa nattabi'uhu, wa nuhyi sunnatahu. Ya, dia Rasul, dia Nabi, datang kepada kami bawa wahyu, bawa kitab, kami iman, kami ikut. Setelah itu orang itu dapat nikmat kubur, nam naumatan solihan. Tidurlah kamu dengan nyaman ya. Kemudian kuburnya dilapangkan, diterangi, didatangkan amal-amal solehnya berbentuk makhluk yang sangat menyenangkan, enak dipandang mata, dan dia tidur setiap pagi ya, atau setiap sore diperlihatkan nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Tapi orang yang kafir, orang yang fajir diperlihatkan oleh Allah, disiksa oleh Allah dengan azab kubur. Nauzubillah. 7, menjelang terakhir kita berlindung kepada Allah dari apa? Fitnatil mahya, ya. Fitnah kehidupan. Bapak Ibu sekalian, Masya Allah hari ini banyak sekali ya fitnah-fitnah kehidupan ini. Fitnah kehidupan itu apa? Diterangkan di sini al-fitan al-maliyah, fitnah harta, wasiyasiyah politik, wal istimaiyah sosial. Ya, fitnah harta, Masya Allah, luar biasa. Jamaah sekalian, setiap nabi ada fitnahnya tersendiri. Di antara fitnah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah at-takasur, bermegah-megahan. Hari ini udah kelihatan banget namanya flexing, ya, pamer, punya apapun, foto, ya, dipoto sambil nyender ke mobil. Ternyata yang punya mobilnya datang, bukan mobil dia. Tapi yang penting kan foto aja dulu, foto di share, kemudian orang bilang mobilnya bagus ya, iya katanya. Kalau mobil nggak tahu punya siapa. Nah, al-fitan al-maliyah. Hari ini, masya Allah jamaah sekalian, kemewahan, ya, fasilitas hidup, kemudahan sangat luar biasa sekali. Beda dengan zaman dulu, orang dari satu negara ke negara berikutnya itu butuh berapa hari, berapa bulan. Untuk mencari ilmu, ya nulis itu Masya Allah luar biasa. Hari ini kita nggak usah kita nulis, kita ngomong aja jadi tulisan kan. Kita bicara itu jadi tulisan. Nah, tolong bikinin katanya isi saya itu senang banget tuh dia kalau bikin undangan, bikin pengumuman. Dia punya teman baru namanya AI. Tinggal ditulis itu ya. Mbak Chat GPT, tolong bikinin undangan acara ini hari ini tanggal sekian jam sekian pembicaranya ini yang diundang ini kemudian share kita kan ke ChatGPT ya semenit kemudian jadi tuh Masya Allah luar biasa hari ini jamaah sekalian. Tapi kalau salah-salah kita gunakan ini juga menjadi fitnah. Fitnah apa? Fitnah sia-sia politik, ya, kekuasaan, ya, kekuasaan. Wah, ini juga menjadi sesuatu yang perlu diwaspadai. Nah, memang ada yang joget-joget, tapi juga banyak juga yang membela kepentingan rakyat. Di antaranya apa? Hari ini Indonesia secara resmi punya kementerian khusus yang ngurusin haji dan umroh. Ya,
Jadi kalau memang dewannya ini serius, punya kapasitas, concern kepada masalah umat, yang dipikirin juga umat juga gitu. Dan bisa dipastikan dewan yang begitu bukan yang joget-joget ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, jadi jangan juga kita a priori dengan politik ya. Jangan a priori dengan politik. Hari ini Gaza babak belur, tidak mau ada yang nolong. Kenapa? Positioning politik negara-negara Timur Tengah dan Islam secara umum lemah. Tapi kalau itu terjadi pada zaman Al-Mu'tasim Billah, nggak ada cerita itu. Saya pernah cerita, ada satu kota namanya Amuria di Turki hari ini. Ada seorang Muslim digampar di situ, dia teriak, "Wah, Mu'tasimah," kata si ibu-ibu itu kan. Datang Al-Mu'tasim Billah dengan ratusan ribu pasukan. Dikepung tuh kota Amuria. Nyerah tuh kota Amuria. Subhanallah. Seorang ibu cuman ditampar. Hari ini 65.000 dibantai. Diam-diam aja ya, Masya Allah. Bahkan hari ini heran juga kita. Yang lebih semangat bela mereka itu justru Spanyol gitu, Spanyol. Dan Perdana Menteri Spanyol tuh luar biasa, keren juga dia. Dia apa namanya membatalkan 22 miliar euro ya. 22 juta euro pesanan apa namanya kontrak dengan Israel. Kemudian tidak nerima pejabat-pejabat Israel, nggak boleh masuk ke Spanyol ya, nggak boleh masuk Spanyol. Kemudian apa bandara-bandara, pelabuhan-pelabuhan juga tidak nerima kapal-kapal dari Israel. Keren sekali. Padahal dia bukan Muslim, Subhanallah ya, tapi hatinya hidup. Ya mudah-mudahan nanti dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, jamaah sekalian, fitnatul mamat, fitnah kematian ya. Fitnah kematian itu apa? Wa ma yasbikuhu min sakaratin syadidah. Diawali sebelum mati itu ada sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, apa namanya? Mudahkan bagi kami dalam proses sakaratul maut. Ya, wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Selamat dari neraka dan dimaafkan ketika proses hisab. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Thumma ma yalihi min su'al fil qabri wa faza'i yaumil qiyamah. Kemudian juga fitnah kematian itu apa? Nanti ada pertanyaan di alam kubur. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan di alam kubur ini pertanyaannya sudah dibocorkan. Ya, sudah dibocorkan kepada kita semenjak kita di TK dulu. Coba di TK itu kan diajarinnya apa namanya eh, tepuk anak soleh gitu ya. Islam sebagai agama kita, Muhammad sebagai Rasul kita, Quran kitab suci kita, Ka'bah kiblat kita. Itu kan kalau baca beberapa hadis yang akan nanti ditanya oleh para malaikat ya kepada kita, dan bocorannya sudah ada hari ini. Mudah-mudahan kita selamat insya Allah. Dan wafaza'i yaumil qiyamah, ya huru hara ketika kiamat ini terjadi. Mudah-mudahan juga kita bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Jamaah sekalian, itu yang bisa disampaikan Mas Hafiz. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa didapat oleh kita. Ya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf salah dari saya pribadi, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sedikit iklan, ya, Ma'had Nuaimi masih bukan Ma'had sekarang STIT. Ya, STIT Nuaimi menyediakan beasiswa pendidikan 100% ini ya, dan ada asramanya bagi yang ingin hafal Quran 30 juz, kemudian juga menjadi praktisi dakwah ya, guru Islami, paham tarbiyah dakwah, silakan, masih ada waktu. Jazakumullah khair pada semuanya. Saya kembalikan kepada MC kita.
Kang Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khair katsira Ustaz Itang Rusmana ya. Dari memberikan yang terangkum dalam beberapa doa tentang yang harus kita mohon berlindung ya, tentang malas, berlindung dari lemah ya, dan berlindung dari rasa pengecut, berlindung dari rasa tua atau melemahnya fisik, berlindung dari pelit, dan berlindung dari fitnah dunia ketika hidup dan fitnah ketika kematian. Masya Allah, barakallahu fiik. Jamaah sekalian, masih ada waktu jika jamaah ingin memperdalam atau ingin bertanya boleh di kolom chat gitu ya untuk bisa langsung memberikan pertanyaan. Tapi sebelum itu sebelum ada jamaah yang merespon mungkin Allah apakah ini materinya pekan depan atau yang ini, tapi kan ini tentang hal yang di doa. Berdoa pun sudah dicontohkan dengan yang harus kita lindungi, itu bagian ikhtiar kita untuk tidak jatuh ke dalamnya, Ustaz. Nah, selain doa yang terus kita panjatkan, ikhtiar apa yang mungkin jadinya bahasanya satu-satu, Ustaz ya, tentang ikhtiar untuk berlindung dari malas, ikhtiar berlindung dari rasa pelit dan segala macam. Kira-kira dari 8 itu yang hari ini eh, fenomena yang muncul begitu, apa yang prioritas gitu Ustaz, yang harus kita ini atau memang seluruhnya kita ikhtiarkan berlindung dengan ikhtiar, Ustaz Itang? Ya, dalam satu hadis yang lain, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih nasihat kepada kita, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tijahaka. Kemudian setelah itu Rasulullah memberikan nasihat, ya, ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jaz. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Mungkin mirip-mirip, cuman kalau di hadis ini resepnya itu, Kang, ini resepnya dari Nabi juga. Ihris ala ma yanfa'u. Atau kalau dari awal hadis, ya resepnya itu supaya kita ada dalam kebaikan terus. Ihfadillah. Ya kita harus berusaha untuk menjaga hak-hak Allah ya. Menjaga Allah itu dalam artian menjaga kewajiban pada Allah, menjaga syariatnya, menghidupkan ajarannya, menghidupkan sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dijamin sama Allah, yahfadka, Allah pasti akan menjagamu juga. Ini babnya kalau dalam syariah itu disebut dengan namanya kama tadi nutudan ya. Seperti apa perlakuan kita, seperti itu juga buah yang akan kita dapat. Fama jazaul ihsan ilal ihsan. Balasan kebaikan, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan yang sama. Nah, kemudian lanjut itu hadis ifadillah yahfadka dan seterusnya. Nah, kemudian Rasul menekankan tuh di situ, ya. Wasta'in billah wala ta'jaz. Mohon perlindungan kepada Allah, mohon bantuan kepada Allah dan jangan lemah ya. Jangan ya tadi itu. Kalau tadi kan Allahumma inni a'udzubika minal ajzi, kalau di sini harus bersemangat untuk mencari hal-hal yang positif yang bermanfaat kepada diri. Jadi resepnya apa? Tanamkan semangat, ya, lakukan kebaikan sekecil apapun. Ihris ala ma yanfa'u. Sekiranya ini bermanfaat pada kita, ada maslahat, ya, ada kebaikan, ambil kesempatan itu, coba gitu. Sebagaimana tadi tuh yang hadis yang saya sampaikan. Kalau kiamat terjadi, tangan kita masih megang benih, udah tanam aja. Nah, jadi tadi ada doanya, tadi berdoa, nah diimbangi juga dengan sifat-sifat dan sikap-sikap positif yang diajarkan oleh Rasulullah. Mungkin ya hari ini itu ada bahasa kita namanya etos hari ini. Cuman masalahnya ya etosnya itu sekarang dipisahkan antara
nilai-nilai agama, itu aja masalahnya gitu. Jadi kalau etos kerja itu seakan-akan kalau nyari duit harus semangat gitu. Kaki jadi pala, pala jadi kaki, tapi untuk nyari duit. Nah, dalam Islam, ihris ala mayan fauka itu yang paling penting, yang bisa memberikan dampak positif kepada kita dalam urusan akhirat. Akhirat kita bisa selamat gitu. Dunia akan ngikut. Nah, itu aja tuh. Jadi konsep Rasulullah ini konsep yang simultan ya. Konsep dunia, konsep akhirat itu digabung dan itulah yang akan menyelamatkan kehidupan. Sehingga jangan sampai kalau untuk pekerjaan yang sifatnya duniawi itu luar biasa, tapi kalau untuk agama misalkan lagi rapat azan, ntar dulu gitu ya. Atau ntar nanti dulu. Nah, ini nggak positif. Itu kurang positif itu. Itu harus diseimbangkan. Bahkan bukan diseimbangkan mestinya. Ya 70-30 itu. Akhirat 70, nah, dunia 30. Kalaupun dunia nggak dapat, yang penting akhirat dapat. Konsep Islam tuh begitu. Nah, konsep Islam tidak memisahkan ya. Kalaupun kita nyari dunia, tapi orientasinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Itu yang Anda pahami ya. Mungkin Jazakallah khair, Profesor Ustaz. bisa nambahin juga, Prof. Boleh saya isi sebentar, Pak Hafiz? Boleh, Dokter Rita, silakan Dokter Rita. Ya, jadi alhamdulillah malam ini sudah bergabung satu orang dokter dari Palestina yang rencananya Hmm, akan menempuh pendidikan spesialis di Indonesia. Alhamdulillah. Ya, beliau sudah hadir. Cuma tadi saya cek, eh jadi maksud saya untuk supaya beliau bisa memperkenalkan diri. Jadi beliau ini SMA-nya di Gaza, cuma fakultas kedokterannya ditempuh di Mesir. Karena kami Hmm, belum bisa mengeluarkan dokter yang dari Gaza, maka kami sementara yang ada dulu yaitu yang asal Gaza tetapi domisili di Mesir. hmm. Assalamualaikum Rima. Assalamualaikum Rima. Are you وعليكم ready? السلام ورحمة الله وبركاته. Okay, okay. Please introduce yourself. Ustadz Itang can speak Arabic. Dan Rima ini sudah belajar beberapa patah kata bahasa Indonesia, Ustadz. Tamam, tamam. Tafadhali. السلام عليكم Dr. ورحمة Rima. الله. Can you open your cam? أوكي. Bilfusha, bin fadlik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sambil diterjemahkan ya, Ustadz. Ya. اسمي هو ريما سامي. أنا من فلسطين، من غزة. درست الجامعة في مصر، كلية الطب، وإن شاء الله أريد أن أتخصص تخصص النساء والتوليد في إندونيسيا. Please in bahasa. Introduce in bahasa. Sure, you can speak in Indonesian. I can speak a little bit. Nama saya Rima. Mada ba'dah? Namanya Rima dari Gaza. Sekarang ambil kedokteran di Mesir ya. Di Mesir. Wal'an fi takhasus. درست والآن في تخصص في إندونيسيا إن شاء الله. Spesialisnya di Indonesia rencananya gitu. Itu ya, Objin ya, Bu Dokter ya? Ya, ya Iya, insya Allah. mau ngambil Objin. Gaza fi ay Madinah, Rima. أنا من مدينة غزة، يعني غزة عبارة عن قطاع غزة، مدينة غزة وضواحيها. أنا من مدينة غزة نفسها. Ya, beliau di kota Gaza, Gaza City ya, Madinah Gaza. Masya Allah. Hafidallahu Gaza wa ahlaha, ahla sya'ban wa hukumatan insyaallah. اللهم آمين يا رب. تفضل تفضل. الآن أين أنت؟ هناك في إندونيسيا ولا ما زلت في مصر؟ الآن أنا في إندونيسيا. في إندونيسيا. أين درستي؟ درست الجامعة في مصر.
لا لا Indonesia يعني دخلت أنا تخصص لقد أتيت دخلتي منذ أيام قليلة. oh baru sampai beberapa hari yang lalu dan rencananya akan ambil spesialis di Indonesia في أي جامعة في إندونيسيا إن شاء الله إن شاء الله في جامعة براويجايا في مالان. oh إن ngambil di شاء الله. UB ya Universitas Brawijaya di Malang insyaallah Allah yusahil umur biidznillah takun آمين يا رب. طبيبة يعني ماهرة ونافعة لأمة وتعود Gaza insyaallah ta'ala. Kita إن doakan شاء supaya الله يا jadi رب. dokter yang hebat ya, yang bisa kembali mengabdi kepada umat dan Gaza insyaallah ta'ala. اللهم آمين يا رب. أشكرك في شيء جزيلا. آخر لشعب إندونيسيا للمشاركين مشاهدين في هذا الزوم تريد أن تقولين له؟ أود يكفي؟ أن أشكر أندونيسيا لأنها أود أن أشكر الهلال الأحمر الأندونيسي لأنه منحني فرصة التخصص هنا في إندونيسيا. Terima kasih kepada Indonesia, terima kasih kepada BSMI dengan jasanya bisa datang ke Indonesia, bisa belajar di Indonesia, katanya begitu. Kata Rima, insyaallah ta'ala. Takun najihan, insyaallah. اللهم آمين يا رب. في تخصص الطب. ماذا عندكم في اللغة العربية؟ نحن نقول أوبجين. في العربية ماذا؟ الولادة ولا إيه؟ أمراض النساء والتوليد. أمراض النساء والتوريد. ما شاء الله. أوبجين ya. Mabruk بإذن ta'ala. Jazakillahi khairan. Amin. Barakallahu أشكرك fiki. جزيلا. Amin. أشكرك جزيلا. Barakallahu fiki. Insyaallah bin najah. Bin najah. Taufiq wan najah was sadad. Allahumma amin. آمين يا رب. Iya, iya, iya. Terima kasih Rima. Thank you. Ya, Syukran, terima kasih. syukran. Iya, Masya Allah. Beliau baru kapan rencana studinya? Mesti menempuh kuliah bahasa Indonesia terlebih dahulu. Oh, bahasa Indonesia Sekitar terlebih 1 dahulu. semester, iya. Iya, iya, iya. Insya Allah, mudah-mudahan lancar. Dimudahkan segala urusan, insya Allah. Amin. Ya. Sekali lagi mohon doa pada jamaah karena memang setelah kemarin start IMT 4 belum bisa masuk lagi untuk IMT 5, tetapi komitmen BSMI untuk Palestina tidak terputus, maka program yang kita lakukan adalah membawa dokter Palestina untuk kita berikan beasiswa dokter spesialis di Indonesia seperti yang kita pernah lakukan untuk 10 dokter yang sebelumnya. Mohon doa sekali lagi komitmen BSMI dan untuk Palestina insya Allah akan terus berlanjut insya Allah. Amin, amin, baik, amin. Ustaz, karena waktu juga untuk malam hari ini. Ada pertanyaan Pak Hafiz? Oh, ada. Saya cek Kolom dulu. chat. Oh iya, iya, baik. Oh, ada dari Ibu Mbak Dian ya. Ustaz, siapa dan apa saja yang bisa memberikan syafaat, Ustaz ya? Itu pertanyaan dari Mbak Dian malam hari ini. Tema malam hari ini. Fadhal Ustaz. Iya. Allah berfirman dalam ayat kursi itu, man dzalladzi yashfa'u ya illa biidnih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali izin dari Allah. Yang bisa diantaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada hadis mengatakan as-siyam wal Quran yashfa'ani lil abdi. Al-Quran, puasa memberikan syafaat juga kepada hamba. Menolong gitu ketika punya perhatian yang sangat serius kepada dua ibadah ini, ibadah saum, ibadah Quran. Di hadis yang panjang, hadis yang jelas adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaat. Ya, nabi-nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaat. Itu hadisnya panjang sekali. Tapi Rasulullah sujud kepada Allah, sujud panjang. Kemudian setelah itu Rasul mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengizinkan kepada Nabi untuk memberikan syafaat kepada sekian puluh ribu umatnya. Ada juga ya, kemudian Rasul sujud lagi
kemudian Rasul memberikan syafaat lagi. Itulah. Nah, itu dikaitkan nanti dengan hadis dalam Sahih Bukhari, kata Rasulullah, likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa ana addakhiruha syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Setiap nabi punya kesempatan doa sama Allah untuk kehancuran kaumnya. Tapi aku, kata Rasul, simpan doa itu, satu kesempatan itu untuk dijadikan atau untuk dibarter ya, untuk ditukar dengan syafaat yang akan nanti diberikan kepada umatku pada hari kiamat. Masya Allah. Itu Rasulullah SAW. Ya, makanya kita mohon kepada Rasulullah. Tapi siapa nih yang dapat syafaat dari Rasul itu? Ya tentunya tidak sembarang orang ya. Tidak orang yang tidak 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 bukan orang yang hanya mengklaim gitu. Tapi mereka yang memang di dunia ini sungguh-sungguh serius menghidupkan sunnahnya dengan serius, mencintainya dengan serius, mengamalkan ajarannya dengan serius. Nanti di akhirat kalau ada kurang-kurang dari amal yang kita lakukan, mudah-mudahan kebagian syafaat Rasulullah. Dan kita mesti bersaing nih hari ini minimal dengan 2 miliar. Ya, karena umat Nabi itu bukan hanya umat Islam, seluruh umat manusia yang hidup Masya pada zaman ini itu umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman umat dibagi dua tuh. Ada namanya ummatul istijabah, ada namanya ummatul dakwah. Ya, ada umat dakwah. Kita semuanya Muslim kafir itu namanya ummatul dakwah. Objek dari dakwah Rasulullah SAW, objek dakwah Islam. Nah, dari 2 miliar ini kan ada muslimnya sekian atau sekian banyak ya, 4 miliar atau berapa, 2 miliar muslim. Nah, itu namanya ummatul istijabah. Tapi dari ummatul istijabah ini, jamaah sekalian, mana tuh yang paling asra istijabatan, yang paling responsif gitu, yang paling cepat merespon kepada perintah Rasulullah. Nah, itu mereka tuh yang kesempatan besar. Tapi ala kulli hal peluang terbuka. Siapapun di antara kita insya Allah bisa mendapatkan syafaat Rasulullah. Di antaranya adalah dengan ya apa namanya, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim dan seterusnya. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Itu Kang Hafiz. Baik, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Ya, tidak ada pertanyaan tadi dijawab ya oleh Dr. Rima, spesialisnya insya Allah akan menempuh di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Mohon doanya sekali lagi bagi jamaah, Ustaz sekali lagi, agar Amin, program amin, kita, amin. agar kita dicabut dari rasa pengecut tadi, Ustaz ya. Berani untuk Amin. membela Ya, saudara ya. Inilah insya Allah. Dan kita terus kolaborasi dengan BSMB nih, Sanggar Quran dengan BSMB. Insya Allah. Mudah-mudahan Jazakallah Ustaz. Dari Sanggar Quran iya, Al-Madinah. iya. Dari rumah, Masya Allah. Mudah-mudahan Baik, Bu Ustaz. Ade juga nih bisa bantu juga nih. Ada mahasiswi kita tadi itu yang lagi study bismillah. Jamaah-jamaah yang ada di sini kita Ya. gotong royong ya. Masya Allah, Masya Allah. Bismillah, insyaallah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ustaz dan seluruh hadirin, Prof. Basuki, Dr. Brita, dan seluruh hadirin yang ada malam hari ini, kita berada di penghujung kajian pada malam hari ini, insya Allah. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Ustaz Itang Rusmana. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan nanti menjadi amal jariah beliau yang mengalir tanpa putus insya Allah. Dan kita semuanya yang mendengarkan pada malam hari ini, semoga Allah mudahkan. Satu, untuk diberikan pemahaman yang betul-betul. Yang kedua, semoga kita diberikan kemudahan untuk mengamalkan apa yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk sekali lagi menutup rangkaian kajian pada malam hari ini, kita bersama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majelis.
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf lahir dan batin. Kita bertemu lagi di hari Rabu nanti insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Kang Hafiz. Prof, terima kasih Prof. Sehat-sehat selalu. Terima Iya. kasih. Terima kasih. Jazakumullah khair. Terima kasih. Assalamualaikum.